in post-COVID-19 patient yang akan dibawakan oleh Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan. Saya akan membacakan CV beliau. Dr. Siti Chandra lahir di Wonogiri 27 April 1975, tinggalnya di Jakarta Selatan. Kemudian saat ini merupakan kepala dari kedokteran fisik dan rehabilitasi KSM ya dok ya di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Kemudian juga sebagai kepala komite kredensial untuk staf medis di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi dia mewawancara semua dokter ya dok ya. Kemudian juga sebagai IPCD, Member of Prevention and Control of Infection Committee PPI dari Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian juga sebagai clinical teacher dari FK UI dan juga ex officio P2KB PBID. Baiklah, kepada Dr. Siti Chandra, saya persilakan untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Dr. Arfan, terima kasih Pak Emil dan panitia. Saya akan memulai presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide pertama. Oke. Saya akan membawakan mengenai rehabilitasi medik setelah terdampak dengan infeksi COVID, jadi pasca COVID maupun sampai dengan long COVID yang saat ini karena 1 tahun pandemi sudah berlangsung, sudah mulai dampak ini kita rasakan dan kami dari bagian rehabilitasi medik mulai banyak mendapatkan pasien dengan keluhan pasca COVID maupun long COVID. Silakan Mbak. Slide. Selanjutnya, CV saya sudah dibacakan. Jadi pasca infeksi COVID-19 sering memerlukan tata laksana kesehatan lanjutan karena gejala sisa. Para penyintas itu kalau sering kami sebut sebagai alumni. Jadi yang pernah terpapar oleh COVID itu mendapatkan sindrom pasca COVID atau dikatakan juga long COVID yang bisa bertahan meskipun sudah tidak menular, sudah tidak ada lagi infeksinya, inflamasinya, semua keluhan yang ada akibat COVID itu bisa bertahan sampai 3 bulan, bahkan bisa lebih dari itu sampai dengan 1 tahun. Karena yang terinfeksi di Maret tahun lalu, datang di Maret tahun ini dengan keluhan long COVID masih banyak kami temui. Jadi ini di sebelah kiri ada long COVID in primary care, ini dari BMD, memang banyak sekali yang didapati di vaskes pertama, mungkin sejawat yang di vaskes pertama menemui COVID-nya sudah lama, PCR-nya sudah negatif, tapi kok nggak lebih baik dari zaman sakit ya, sekarang kok sesak, kan aku udah nggak apa-apa, harusnya keluar dari rumah sakit sudah langsung sehat. Tidak, kita mengalami suatu gangguan akibat infeksi dan tubuh itu terdampak. Gejala sisanya ada nomor 1 yang paling banyak, lebih dari separuh pasien kami mengalami mudah lelah, fatigue atau mudah lelah. 30% yang lain banyak mengalami keluhan respirasi, pasti batuk, sesak, atau mungkin rasa tidak nyaman di dada, rasa tertahan saat bernafas. 30% yang lain itu nanti ada diagram lagi lebih jelas, nyeri sendi dan otot. Bahkan ada yang sakit kepala, susah konsentrasi, maupun gangguan pencernaan. Selanjutnya. Nah, ini salah satu jurnal yang mengatakan preparing to fase 3. Jadi dari mulai infeksi awal, kemudian infeksi tertangani fase akutnya, kemudian discharge. Setelah discharge dikeluarkan dari rumah sakit, kita tahu kita perlu health support yang lainnya. Memang kita harus mengatakan, belum ada yang tahu kalau setelah infeksi ini akan meninggalkan luka yang atau jaringan kerusakan yang permanen atau tidak. Tetapi yang jelas, setelah infeksi COVID, kondisi dia tidak seperti sedia kala. Kalau dia tidak pertahankan, apakah bisa memburuk? Bisa, karena jaringan paru yang tadinya sudah terdampak oleh COVID, istilahnya bisa mengkerat gitu. Jadi kalau kita tidak stretching paru-parunya, tidak latihan, aku kan sudah sembuh, ngapain latihan lagi? Itu akan hilang kemampuannya. Dan kemampuan itu akan menurun seiring dengan usia. Jadi kalau masih lebih muda, perbaikannya akan lebih cepat. Pada usia yang lebih senior, itu akan lebih stiff atau lebih kaku, dan gejala lelahnya akan lebih muncul kembali. Slide berikutnya. Ini dari WHO, salah satu penelitian long COVID.
Di situ membedakan beberapa modul, karena memang ada yang bertahan dalam 4-8 minggu, ada yang bertahan 4-5 bulan, ada yang bertahan 7-8 bulan, bahkan ada yang lewat 1 tahun. Dan itu memang betul kami dapati seperti itu. Tergantung dari tingkat keparahan dia dulu terdampak, apakah dia ringan, sedang, atau berat, atau bahkan kritis. Bagi para alumni ICU, itu lebih berat lagi dia long COVID-nya. Silakan. Ini efek pasca COVID. Nampak sekali dari gambar ini, terbanyak yang saya ungkapkan tadi adalah 58% petik. 80% lainnya adalah salah satu dari berikut ini. Jadi antara lain sekitar 30% gitu ya. 30% keluhan itu bisa didapatkan muskuloskeletal, jadi kok sekarang sering ngilu-ngilu sendinya, sering sakit berpindah-pindah, karena mediator inflamasi atau jadi seperti orang autoimun gitu, jadi sering pegel-pegel nggak karuan. Dulu nggak kayak gitu sebelum COVID, sekarang kok begitu ya gitu. Dulu saya gampang konsentrasi, sekarang kok susah ya. Sekarang saya kok gampang lupa. Bahkan ada yang anosmianya permanen, ada yang kurang dengar, ada yang selalu ada sesak-sesaknya sedikit kalau jalan sekian meter. Jadi nanti ada tahapan untuk kembali ke aktivitas, karena harus berusaha mengembalikan apa yang dia mampu tingkatkan. Tapi tidak semua sama. Tidak ada satupun orang yang sama. Tuhan ciptakan tidak ada satupun kembar secara keseluruhan. Tapi itu yang harus kita perhatikan, karena alopecia pasca COVID juga ada. Ada prioritas ya yang kita dapatkan, sehingga pasien mengetahui mana yang paling berat buat dia, yang itu akan kita cari jalan keluarnya. Beberapa pasien yang sudah kita siapkan di persahabatan, kami tim, jadi sudah didapatkan rehabilitasi medik dari mulai awal rawat, mulai dari emergency departemen dari IGD, kemudian di ICU, discharge ICU, baik di Pinere sampai dengan rawatan, sampai post-COVID dan persiapan discharge ke rumah. Beberapa kami ikuti untuk post-COVID, tapi tidak semua kami bisa kerjakan karena stigma terhadap COVID memang lumayan berat. Jadi beberapa pasien yang mungkin dia agak ingin melupakan riwayat dia terkena COVID. Jadi ganti nomor handphone, susah dikontak, beberapa banyak sekali. Jadi nanti akan saya perlihatkan jumlah pasien yang kami berhasil follow up dan jumlah pasien kami yang belum berhasil kami ikuti. Selanjutnya. Ini mekanisme pernafasan ya. Bagaimana kita bernafas secara fitrah alaminya. Allah sudah memberikan otot yang bentuknya seperti parasut yang di sudut kanan atas, itu namanya diafragma. Diafragma itu bergerak dengan luar biasa. Saat dia tarik nafas, dia akan turun ke bawah sehingga paru-paru diameternya akan menjadi mengembang besar seperti vacuum cleaner, menyedot udara masuk. Kemudian dia secara relaksasi recoil naik lagi ke atas untuk ngempesin paru-paru. Proses itu akan terjadi dengan sangat baik apabila orang itu biasa melatih diafragmanya. Diafragma tidak bekerja sendirian. Dia adalah atap gedung, otomatis ada dindingnya. Dindingnya itu dibuat dari otot perut, otot pinggang, dan otot samping. Jadi yang perutnya kendor, yang pinggangnya bermasalah, sudah sadar bahwa diafragmanya bermasalah. Apabila orang-orang seperti itu terkena COVID, berat untuk mengatur nafasnya. Ini otot yang kita miliki, memang sudah built-in, karoserinya dari sana secara bagus, cuma kita mungkin tidak merawat dengan baik. Selanjutnya, ini kinetika dinding dada. Kenapa saya taruh gambar rantai? Karena ini saling berkaitan. Siapa bilang, saya kan cuma sakit paru-paru. Suatu ketika, pembungkus fascia dari paru-paru yang juga membungkus panggul dan bahu. Jadi ada saatnya, sekitar 1 tahun ke depan, makanya di joint pain pasca COVID, akan ada stiff shoulder, bisa frozen shoulder, bisa. Karena pengembangan bahu, salah satunya pengembangan nafas dari gerak bahu dan dari gerak pinggul. Karena kita punya diafragma dari dasar panggul. Nah, kalau ini terganggu, semua terganggu. Jadi proses latihan bernafas yang tampaknya sederhana, begitu terdampak satu badan sakit semua. Dan itu korelasi antar bagian itu yang membuat postur kita berubah. Mungkin kalau sejawat yang banyak di rumah sakit yang melihat pasien respirasi kronis, posturnya membungkuk, sudah biasa melihat. Karena postur terganggu, paru-parunya makin merekut, makin mengkerut juga posturnya, jadi kifotik atau bungkuk. Selanjutnya, ini problem terkait rehabilitasi medik, mungkin sejawat beberapa sudah pernah melihat.
Karena saya berusaha pisahkan yang mudah untuk dibandingkan pada masa akut dan masa post akut atau rawat jalan. Nomor 1 masuk pasti dia sesak. Kalau sesak, kalau dia otot dadanya tidak bagus, sesak. Kalau otot diafragma tidak baik, tambah sesak. Kalau otot-otot pernafasan lainnya seperti interkostal, otot sela-sela iga tidak baik, itu memperburuk dia juga. Jadi kita harus perbaiki satu-satu. Kalau sesak akibat COVID-nya, inflamasi di dalam kami tidak bisa atasi dari rehab itu sejawat paru dengan sejawat JP-JP lainnya yang berkolaborasi dengan luar biasa untuk mengendalikan impairment tingkat sakitnya. Kami berusaha disabilitas rasa sakitnya. Kalau gerak rongga dadanya kaku, kami harus longgarkan dengan latihan thoracal mobility. Otot diafragmanya diperbaiki, kekuatan otot nafasnya juga diperbaiki. Salah satu nanti yang paling muncul di zona pandemi ini adalah proning atau tengkurap. Nanti akan saya bahas di belakang, karena itu salah satu cara untuk secara pasif stretching otot-otot pernafasan. Pasca akut, rawat jalan, itu otot-otot tadi, gangguan tadi apakah masih ada? Ada, jadi harus tetap dipertahankan. Jangan karena sudah negatif, PCR-nya enggak mau latihan. Paru-parunya akan mengkerat nanti, akan mengkecil. Jadi kekakuan otot tuh harus tetap dilatih. Bersihan jalan napas, habis kena dampak, silianya terganggu, bersihan jalan napasnya terganggu, pasti. Jadi latihan batuk tetap. Di belakang nanti ada, kita akan bahas kelelahan atau fatigue, gangguan psikologis, konsentrasi, atensi. Nanti ada Dr. Tribowo yang akan membahas lebih lanjut, karena being isolated, diisolasi sendirian itu, apalagi yang alumni ICU itu luar biasa post traumatic disordernya. Kenangan yang mungkin tidak ingin dia ingat-ingat ulang lagi seumur hidupnya. Silahkan. Ini data yang kami pegang. Dari Maret 2020 kami sudah ikut terjun di dalam layanan COVID. Seluruh KSM turun membackup sejawat dari kedokteran respirasi untuk melakukan latihan sejak awal agar fungsional respirasi bisa disupport dengan lebih baik. Sehingga peran kami dari terapi suportif, non-farmakologis untuk mensupport kualitas hidup dan kualitas kemampuan respirasi pasien bisa lebih baik. Dari hanya 135 sampai menjadi ribuan, sampai dengan sekarang nih kurvanya tidak pernah turun sekali ya dok, jadi gelombangnya masih satu terus, belum pernah berakhir, wave-nya masih naik turun, dan sampai dengan ribuan. Yang sulit sekali memang untuk kami lakukan tracking, maksudnya untuk follow up ya, jadi untuk follow up post COVID di luar dari rumah sakit, kecuali mereka datang untuk berobat. Kami kalau melakukan telemonitoring tidak semuanya mau. Tidak mau, kami juga tidak memaksakan, tapi kami bekali untuk home program. Selanjutnya, ini dari mungkin ini kami adakan follow up salah satu penelitian sekitar kira-kira tahun lalu, 6 bulan pertama kita mengadakan tata laksana rehab untuk COVID. Survivor COVID yang kami follow up, kira-kira dari sejumlah ribuan tadi yang kami dapatkan untuk berkenan ikut di dalam follow up rutin, karena kami latihan itu baru dinyatakan baik kalau berlaku kontinu selama 3 bulan. Kalau dia 1 bulan, kemungkinan diskontinu latihan ada, karena kita kalau tidak diingatkan pasti malas. Itu sudah fitrahnya begitu. Jadi kalau yang mau konsisten, mau dengan hasil yang sangat bagus, 12 pasien ini bagus sekali. Ini 12 dari kira-kira mungkin 50 pasien yang kami ikuti. Bayangkan 50 dari sekian ratus atau sekian ribu yang memang sadar bahwa dia paham betul akan kondisinya dan dia mau, dan yang mendapatkan respirasi rehabilitasi, kemudian mampu mengerjakan apa yang kita PR-kan ya untuk di rumah, hasilnya lebih baik. Parameter klinis kami menggunakan uji duduk ke berdiri, kita uji hitung nafas gitu ya, karena tidak semua orang mempunyai saturasi oksigen yang bisa melihat, oh aku udah di bawah 94%, wah aku gawat ini sudah mulai lemes nih, oksigennya turun. Tidak semua punya. Jadi kami minta dia untuk coba deh tarik nafas sekaligus, kemudian hitung nafasnya. Pada waktu nafas dihitung lewat dari 15, insya Allah 94% lah saturasinya. Karena kalau dia mau mengajukan suatu aktivitas atau dia mau ke kamar mandi, jangan sampai dia sesak di tengah jalan. Lanjutnya, Mbak. Ini rehabilitasi post-COVID, salah satu literatur review, intinya diberikan materi edukasi. Ini kalau telerehab ya, jadi kalau jumlah tenaga tidak mencukupi atau pasien tidak memungkinkan datang ke center untuk rumah sakit,
diberikan edukasi, diberikan exercise. Kami pun juga begitu, pasien kita paparkan ke video untuk dia lihat saat kami datang, karena kami tidak mungkin memberikan span waktu yang sama banyaknya untuk semua pasien, jadi kami akan evaluasi apa yang dia kerjakan. Latihan tahapan untuk aerobik dan lain-lain, nanti ada tahapan di belakang yang dilakukan secara bersesi-sesi gitu ya, karena kemampuan pasien berbeda. Tailor-made, tidak semua orang bisa sama. Yang namanya latihan yang tepat, kalau menurut ATS/ERS Guide untuk Pulmonary Rehabilitation, itu 3-5 per minggu, 5 kali per minggu. Hasilnya 3 kali per minggu sama 5 kali per minggu atau tiap hari, apakah sama? Sama. Yang beda, kalau 5 kali per minggu atau setiap hari, yang didapatkan adalah habitual exercise, kebiasaan dia untuk berolahraga. Itu menjadi suatu kebutuhan. Kalau aku biasa lari, nggak lari sehari itu nggak enak badannya. Kalau aku biasa sepeda atau treadmill, nggak treadmill sehari itu nggak enak rasanya. Jadi dia off saat weekend misalnya, di 5 day in a week. 3 kali seminggu juga jangan Senin Selasa Rabu, tapi kasih jeda yang sama, jadi ritmiknya mendapatkan ritmenya. Minimal 20-30 menit. Itu yang diminta oleh guideline ATS/ERS untuk exercise pada pulmonary rehab. Karena kita harus menghindari kelelahan karena overtraining, kelebihan latihan. Nanti asam laktat naik, sesak lagi dia. Latihan yang penting otomatis latihan pernafasan. Kenapa di sini disebut latihan keseimbangan? Karena diafragma sebagai otot nafas utama, dia juga otot yang mengunci pinggang, otot yang mempertahankan keseimbangan. Jadi kalau dia terganggu, jalannya goyang biasanya, tidak mampu atau gampang tersendak, gampang jatuh. Selanjutnya, ini tadi guideline yang saya perlihatkan, apakah dia perlu dirawat atau tidak, apakah dia perlu rehabilitasi local services, jadi apakah dia perlu yang bisa dilakukan telerehab, itu karena ini settingnya untuk setting di vaskes primer. Silahkan. Nah, ini kelanjutannya. Nah, ini fasenya. Bagaimana kalau kita pengen mengembalikan dia ke aktivitasnya? Pertama, kami dari rehab, sebelum mau aktivitas, siapin dulu napasnya sampai nggak? Jadi dia harus bisa mengendalikan, karena kalau mobil ini bensinnya tiris. Jadi dia betul-betul harus menyesuaikan aktivitasnya dengan kemampuan dia dalam meraih energi. Jadi preparation to return to exercise. Artinya apa? Kontrol, relaksasinya harus betul, nafasnya diperbaiki, stretching dulu disiapkan, jangan sampai ada injury gitu. Dan uji coba dulu, jalan ringan, bergerak ringan. Disarankan tidak sesak. Rapid exertion terus skala sesak, nanti di belakang ada. Fase 2 begitu, fase 3, 4, dan 5 itu bertahap. Nanti kita mulai dari start low, go slow, dan itu increase gradually, jadi dibilang naik bertahap. Lanjut. Ini kalau sesaknya tetap bertambah ya, medical advice, kita harus konsultasi ke dokter, karena ini untuk memonitor long COVID ya di vaskes, jadi jangan sampai aku nggak apa-apa kok besok juga baik, belum tentu besok baik. Kalau besok tambah buruk, tolong dikontrol ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini Borg rating of persist exertion. Jadi untuk mengetahui bagaimana sesaknya, supaya pasien tuh tahu sesak yang dia bilang dia sama yang persepsi saya sama apa tidak. Jadi kalau 6, ini skala 6 sampai dengan 20, karena ada skala yang mengatakan modified Borg itu 1 sampai 10, seperti skala nyeri. Jadi kalau 1 tidak apa-apa, kalau 10 nyeri luar biasa gitu. Jadi bisa pakai warna di mana hijau, kuning, dan merah. Jadi kalau di atas 6 udah mendekati merah gitu. Itu bisa pakai skala yang Borg yang modified yang 1 sampai 10, tapi bisa juga 6 sampai 20. Asal dia paham bahwa yang extremely hard atau yang berat sekali, mulai heavy itu mulai kapan? Mulai nggak nyaman tuh di 13 dan tambah berat di 15 ke atas. Silakan, Mbak. Rehabilitasi pasca COVID, itu tadi yang kita terbanyak adalah disfungsi kardiorespirasi, baik jantung parunya terganggu, disfungsi dari sistem muskuloskeletal, dan post-ICU syndrome. Kenapa saya sebut disfungsi? Karena bidang saya rehabilitasi, kami tidak mengatasi penyakit utama, tapi kami mengatasi gangguan fungsi dari sistem respirasi akibat penyakitnya. Datang ke kaminya karena lelah, datang ke kaminya karena batuk kering yang mengganggu tidurnya, yang membuat dia tidak bisa bicara. Beberapa bahkan yang sudah diberikan intubasi, kita suaranya terganggu, suaranya paruh. Kami harus melakukan voice training untuk latihan kita suaranya. Beberapa tersedak, beberapa lehernya kaku karena lama di ICU dengan berbagai alat yang dipasang di dia. Dahak yang banyak itu harus
kita atasi dengan teknik konservasi, latihan untuk latihan merelaksasi nafas dan aktivitas secara bertahap. Latihan batuk, latihan mobilisasi dada, nanti ada fotonya di belakang. Ini edukasi yang kami buat, kami punya edukasi untuk deep breathing, breathtaking itu tarik nafas bertahap. Jadi kalau tarik nafas langsung, belum tentu mereka bisa, karena itu memicu batuk. Jadi tarik nafasnya dicicil, cicilan lunak. Jadi breathtaking, tarik, itu sama aja kita stretching, hold, pertahankan komplain paru, kemudian buang aja, kayak balon kempes. Stretch, dan itu nyaman dan tidak memicu batuk. Karena kalau deep breathing langsung batuknya itu kayak batuk petasan, pertusis. Itu sangat melelahkan untuk pasien. Jadi kita biasanya ajarkan breath counting, tadinya saya bilang, tarik nafas, kemudian hitung, deret hitungnya sampai berapa. Dia bisa menghitung di atas 15, insya Allah saturasinya sekitar 95. Kalau dia tidak mampu menghitung sampai itu, jangan harap. Dia jalan ke kamar mandi, habis itu dia pasti lemes, sakit kepala, tidak bisa melanjutkan. Jangankan untuk bicara gitu, nafas saja dia berat. Jadi pasien harus memastikan dirinya bisa breathtaking, bisa menghitung di atas 15, baru dia keluar dari tempat tidur agar aman dari risiko jatuh. Kalau dia bisa menjaga dirinya, kita nggak susah. Perawat tidak susah, dokter BPJP juga nggak repot. Ini disfungsi muskuloskeletal, nyeri sendi, nyeri otot banyak. Modalitas kita bisa punya untuk mengatasi nyeri, exercise juga ada, koreksi postur pasti, apalagi yang postur sebelum sakit sudah buruk. Ada yang sudah skoliosis mungkin, ada yang sudah psikotik karena gadget, kerja pandemi, melengkung terus. Bukan cuma kepalanya yang ditekuk, paru-parunya pun ditekuk, jadi tidak bisa mengembang dengan baik. Post ICU syndrome, disfungsi kardiorespirasi pasti. CIPNM itu critical illness polineuromiopathy. Pasien yang kelamaan di ICU, disuse semua, jadi tidak biasa digunakan karena di knockdown ya, dibikin pingsan. Jadi respon saraf, respon ototnya semua turun. Pasien seperti ini suruh berjalan, suruh berdiri dari duduk, berdiri aja berat. Semuanya mengecil otot-ototnya. Dan itu capeknya luar biasa. Post traumatic stress disorder, nanti dokter Tivo yang melanjutkan ini karena post ICU banyak sekali. Gangguan tidur dan lain-lain. Nah, rehabilitasi respirasi sama dengan tadi saya katakan, itu yang saya berikan untuk membuat pasien mempertahankan postur, melatih dada, gitu, melatih ekspansi dada, otot-otot pernafasan, dan inti akhirnya adalah latihan kebugaran secara umum. Nah, okay. Ini dari WHO ada support rehabilitasi self management after COVID. Banyak sekali karena mengatasi sesaknya bagaimana. Ini cara teknik-teknik untuk mengatasi sesak. Tidak hanya orang COVID. Kalau kita kecapean, ini juga bisa kita kerjakan. Makanya banyak kan yang ke mall, ambil troli, terus melindot, rebutan dorong. Karena dia bisa megang, dan saat dia istirahat ke depan, kayak kita duduk di meja atau topang dagu, atau pectoralis istirahat, bernafas dengan lebih ringan. Jadi energinya hemat. Apalagi kalau duduk, tidak usah menyangga badan, diafragma hanya untuk nafas. Jadi tidak berat. Forward leaning, kalau nggak bisa duduk, nyandar ke depan. Kalau lagi di kasir gimana? Nyandar ke depan. Yang repot kalau lagi di kereta ya, mau nyandar kemana? Ke samping, kanan kiri goyang bersama. Kalau bisa jongkok saja. Karena dia memang harus menghemat penggunaan otot untuk mempertahankan badan. Ya, selanjutnya. Ini beberapa penelitian untuk post-COVID. Lanjut. Ini yang kami punya, ini dikerjakan di Rumah Sakit Persahabatan untuk edukasi latihan pernafasan. Bagaimana kita melatih pasien secara efisien untuk duduk. Ini ada YouTube-nya, nanti bisa dibuka bagi sejawat atau teman-teman atau sahabat yang melihat. Materi ada di panitia, nanti akan diserahkan ya Dokter Arfan ya. Kemudian relaksasi gerak bahu, karena itu penting untuk memkoreksi postur. Kemudian mobilisasi dari dinding dada, supaya pergerakan nafasnya dia lebih longgar, latihan deep breathing. Kalau dia tidak bisa deep breathing, yang tadi saya katakan breathtaking, bertahap narik. Latihan batuk ada dua. Pasien mau tahunya batuk kan, batuk ada beberapa teknik. Ada yang huffing atau pita suaranya terbuka, atau coughing atau glotisnya tertutup. Jadi kalau terbuka, kayak kita bikin embun di kaca. Tapi kalau tertutup, nah itu lebih melelahkan. Jadi kalau glotis terbuka itu lebih nyaman, jadi tarik nafas itu lebih enak dan mengurangi batuk. Prone position ini posisi tengkurap.
Perhatikan ganjalannya itu ada di pinggul, diafragma posisinya ada di sebelah atas dari bantal. Kenapa ada yang ganjal di dada, Dok? Iya, karena mungkin menggunakan mungkin high flow nasal kanul atau menggunakan ventilator dan lain-lain sehingga harus dipertahankan untuk di atas. Tapi bantal jadi dua, atas dan bawah. Diafragma harus terbebas untuk bernafas. Selanjutnya, ini salah satu alat sebagai lung recruitment terapi atau untuk mengembangkan paru. Karena masalahnya ini adalah masalah komponen restriktif di mana paru susah mengembang sehingga latihannya adalah tarik nafas. Ini adalah insentif spirometri adalah tarik nafas yang terukur. Kalau tadi kita mengukur bisa juga sebetulnya dengan chest ekspansi atau kita menggunakan meteran tukang jahit saja. Kemudian kita tarik nafas dia berapa, nambahnya diameter dari dadanya, buang nafas berapa, kita lihat perbedaannya. Tetapi itu tidak akurat, mungkin bisa beda. Dengan menggunakan insentif spirometri ini, kita bisa tahu berapa cc yang dia mampu sedot. Gitu. Berapa liter sih yang dia mampu sedot? Kalau anak-anak, biasanya dia konsentrasi, ada bola-bola mainannya. Coba bolanya ditarik di posisi senyum. Itu artinya tarikan pengalirannya itu yang paling cukup kuat. Gitu. Jadi dipertahankan. Ini ada dua jenis kok. Satu ada bola, yang satunya nggak ada. Gitu. Kalau yang ada bola itu namanya flow base. Jadi dia berdasarkan tarikan kekuatannya. Tapi kalau volume base, berapa banyak dia bisa mengisi paru-parunya. Jadi berbeda. Kalau untuk kondisi ini yang bagus yang mana, Dok? Yang bawah, karena kita mau perbesar volumenya. Lanjutnya. Sebagai penutup, rehabilitasi medik pada pasien dengan pasca infeksi COVID-19 disesuaikan dengan kemampuan fungsional yang dia miliki. Rencana program dari kami disusun secara individual. Tidak ada yang sama. Diterapkan bertahap dan kami berfokus kepada pemulihan fungsi seoptimal mungkin, meminimalisir disabilitas dan mengharapkan pasien kembali aktif, kembali ke aktivitasnya di dalam komunitas. Kami mengharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup pasien pasca infeksi COVID-19. Meskipun pandemi belum berakhir dan belum tentu dia terinfeksi satu kali seumur hidupnya, sehingga kita tetap harus mempertahankan dan membiasakan dan membudayakan protokol kesehatan dan hidup sehat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Dr. Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti Chandra. Baiklah, presentasi yang menarik ya. Banyak sekali catatan yang saya buat. Tapi karena waktu yang terbatas nih, kita langsung menuju ke pertanyaan ya. Bisa coba ditampilkan pertanyaan yang sudah ada mungkin di chat. Oke. Oke. Ini pertanyaan dari Santa S dari RSDC. Wow. Oke. Izin bertanya, Dok. Pengalaman saya barusan pasien sudah room air, namun tiba-tiba saturasi SpO2 93-94. Saya sudah edukasi untuk prone position, namun masih SpO2 masih menurun dan RR juga meningkat. Dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi menganjurkan untuk breath support. SpO2 masih 94, namun RR mulai normal. Izin bertanya, selain bantuan terapi O2, apa ada tindakan rehabilitasi yang lain untuk mengatasi hal tersebut? Dan mohon penjelasan kegunaan breath support. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Santa. Kebetulan SPKFR saya sendiri, saya di DCWA juga, jadi mungkin bukan breath support ya, itu breath stacking yang tadi saya katakan, tarik nafas secara bertahap. Jadi stack, kita menumpuk, memadatkan udara ke dalam paru-paru. Jadi tarik ini, tarik nafasnya tidak langsung dalam gitu, tapi secara bertahap supaya pasien itu hold breathing lebih lama. Kita kalau mempertahankan nafas itu pertukaran oksigen CO2 itu kira-kira butuh 25 detik. Kalau kita hold breathing lebih lama, berarti lebih banyak lagi pertukarannya. CO2 washing out, CO2-nya dicuci. Berapa lama ya, Dok? Bertahap? Tergantung dari kemampuan pasien untuk hold breathing. Kita nggak paksakan. Karena tindakan falsafah juga nanti tensi naik. Jadi selama mungkin dia bisa stretch, proses dia stretch itu sendiri kan sudah adapting time gitu kan. Jadi namanya breathtaking, Pak, dipadatkan. Jadi narik nafas bertahap. Tarik nafas bertahap itu kok ini ya, Dok, tahu-tahu turun gitu. Terus
Post COVID begitu, ada yang sampai 90 dan dia sudah biasa-biasa aja, seperti orang PPOK sudah lama. Pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis itu bisa saturasinya 80-an santai aja gitu. Santai, karena dia sudah tahunan, sudah kronik hipoksia. Kalau ini kan happy hipoksia di awal, jadi betul-betul kemampuan yang diamputasi secara cepat oleh si COVID ini. Jadi kemampuan nafasnya dibabat gitu. Jadi dijarah ya. Jadi diperkurangnya secara cepat. Jadi bisa sih nggak diperbaiki. Berarti ini pasien develop fibrotik. Jadi pasca COVID itu fibrotik. Beberapa jurnal mengatakan ada yang menjadi interstitial lung disease, jadi tambah lebih kaku. Oleh karena itu, proning tetap penting, proning tetap bisa latihan nafas. Masih bisa dok, terus dikerjakan, bukan tanya sebenarnya berapa kali ya dok sehari. Saya sering ditanya, usahakan kalau bisa 5 kali, kalau dia mengerjakan sholat bisa sesuai waktu sholat, tapi kalau tidak sesuai waktu makan ditambah bangun tidur dan mau tidur itu sama juga 5 gitu. Jadi masukkan ke dalam aktivitas, kalau dihitung dia malah jadi membebani, jadi tidak nyaman. Anggap aja ini sebagai kebutuhan. Kalau saya nggak masukin bensin dengan cara tarik nafas bertahap, habis bensin saya tekor. Ya berhenti mogok di jalan gitu. Jadi SPO2 post COVID yang baru-baru, apalagi yang alumni ICU itu memang sekitar 93-94. Ya, jadi bisa room air bisa, tapi aktivitas tertentu, misalnya berjalan ke kamar mandi, dia harus breathtaking dulu. Hitung nafasnya. Kalau dia punya saturasi enak tinggal pasang. Kalau dia tidak punya, ya dia harus hitung nafasnya. Apakah hitung nafasnya bisa sampai 20? Aman, dia bisa tinggal aktivitas lagi dan dia aman karena pasien ini pernah mengalami ketakutan akan sesak. Jadi kalau dia tahu bagaimana dia mencegah sesak pada waktu sudah mulai nggak nyaman, aduh nafas hitunganku udah nggak nyampe 15, kok aku kayak gini, leaning forward, leaning backward, itu yang harus dikasih edukasi. Iya, itu harus diinfokan agar dia menjaga dirinya. Karena tidak mungkin kita 24 jam 360 derajat di sekeliling dia gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab akan dirinya. Fase akut sudah lewat, fase hospitalized sudah lewat, pasca rumah sakit dia bertanggung jawab penuh akan dirinya. Baik, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Megi Lestari, AMD, dari RSUD Belitung Timur ya, Belitung. Iya. Dokter, saya mau nanya, saya sekarang sedang isolasi mandiri. Masalah yang saya hadapi saat ini tidak begitu spesifik. Saya hanya kelelahan dan hidung mampet mampet di sebelah kiri. Kemudian saya juga maaf ya, BAB-nya cair ya. Ini hari ke-11 saya isolasi mandiri. Apa yang saya harus lakukan dokter untuk memperbaiki masalah post COVID nanti? Wah, udah panjang deh pemikirannya ya. Dia sedang isolasi mandiri. Preventif ini jadinya. Benar. Ya. Kira-kira apa dok di rumah itu? Tapi terima kasih Mbak Megi. Tapi ini pemikiran yang baik karena dia memikir panjang ke depan. Kalau hanya berpikir bertahan saat ini, ya ibarat kebakaran hutan udah luas kebakarannya. Sejawat-sejawat di THT kami untuk yang ada keluhan terkait hidung biasanya kita cuci hidung ya dok ya. Itu sudah protokol. Sahabat keluarga persahabatan sudah nggak heran kalau sama cuci hidung karena memang itu kampanye cuci hidung dari sejawat kita THT memang betul untuk washing out, mencuci saluran nafas bagian atas karena saluran nafas itu dari atas ke bawah, United Airway. Semua yang mengganggu atas bisa mengganggu ke bawah, yang dari bawah juga bisa mengganggu ke atas. Jadi ada baiknya kalau semua dijaga, jangan saling mengkontaminasi. Cuci hidung ya Mbak, itu dikerjakan dengan menggunakan NaCl 0,9% dengan squid biasa, jarumnya dilepas, kemudian baru disemprotkan. Oh iya, ada spraynya langsung, ada nasal cleanser ya. Nasal clean mungkin kalau di Belitung Timur agak sulit bisa pakai squid besar, NaCl 0,9% kan banyak di mana-mana. Kemudian kelelahan itu yang saya bilang karena dihajarnya di respirasi. Jadi dia latihannya apa? Kalau saat ini kondisinya paru-paru pneumonia masih luas, latihannya latihan relaksasi proning saja. Saya cuma minta tengkurap. Jangan lung recruitment dulu karena tarik nafas dalam tuh lung recruitment. Pada waktu masih infeksi akut jangan tarik nafas terlalu dalam karena kita mau melihat dulu pasif saja. Nah, saat kita tengkurap itu udara mengambil posisi lalu paling atas. Jadi di mana paru bagian belakang itu lebih luas, paru tidak ada
komponen apapun selain tulang belakang. Kita punya satu tulang yang panjang yang terdiri dari 33 segmen, yaitu tulang belakang. Mulai dari leher sampai dengan pinggang. Dan itu seperti ular snaking. Kalau kita tarik nafas, dia akan ikut bergerak semua dengan cantiknya. Dan paru-paru itu akan mengembang sama besar. Jadi di jurnal dikatakan bahwa pasien yang rajin prone itu lebar dari alveolnya itu sama besar. Tapi kalau yang males, kemudian telentang terus, ya cairan kan ada di bawah. Jadi fibrotik nempel semua di bawah, ya jangan marah kalau cepet capek gitu. Jadi proning, Pak. Tengkurap. Betul. Kalau bisa 12 jam itu paling ideal. Tapi Pak, kalau tidak bisa, terima cicilan Pak, boleh. Silahkan. 12 jam dibagi-bagi. Boleh, silahkan. Tapi memang kalau makin lama berarti stretch-nya makin bagus. Terima kasih Dr. Siti Chandra, mohon maaf sekali kepada penanya yang begitu banyak karena keterbatasan waktu saya harus menyudahi sesi pertama kita kali ini. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Satu, memang gejala post-COVID yang paling sering itu fatigue ya, sekitar 58% tadi. Kemudian yang penting adalah latihan di rumah 3-5 kali. Kalau yang muslim mungkin bisa diatur waktu sholat, kalau yang non-muslim mungkin makan ketika bangun dan mau tidur. Selama kurang lebih 20-30 menit ya dok ya. Iya. Kemudian latihan kardiorespirasi yang basic yaitu nafas bertahap tadi, jangan dipaksakan terlalu lama. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih Dr. Siti Chandra. Terima kasih kepada dokter. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih dok. Terima kasih.